بنور كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 فعلى بالله Ayo, 1, 2, 3. Pas. Siap belajar. Ini warna yang paling banyak ini apa ini? Hijau. Setelah hijau warna apa? Ini kuning, nggak ada. Ya, warna yang mendominasi adalah hijau. Berarti kalau saya bilang hijau, itu tepuknya 1. Coba, hijau. Hijau. Tepuknya 1 saja. Kalau berarti setelah hijau ada hitam. Hitam berarti 2. Warna yang paling sedikit ini adalah putih. Menyimak video profil madrasah tadi mungkin sudah sedikit paham. Sekarang kita perjelas lagi anak-anakku sekalian, dimanapun berada, jika menemukan atau bertemu dengan logo seperti ini, berarti ini logo kebanggaan kita, yaitu logo apa?
Logo, kenali dulu. Logonya Emirat Rahman ini warna apa? Itu yang bertulisan Arab itu warna emas adalah Raden. Tulisan Arab itu adalah Raden. Sudah paham itu logo ini ada di mana ini? Di itu ada di kaos olahraga sudah ada. Coba lah, kan ada. Nah ini bajunya juga ada. Harus kenal dulu. Logonya harus kenal dulu ya. Ini adalah logo Raden. Setelah itu ini anak-anak, gedung madrasah kita harus kita rawat bersama, harus kita jaga bersama, mulai dari kebersihannya dan semuanya harus kita rawat. Dengarkan, harus kita apa? Gak boleh coret-coret di dalam, temboknya dicoret-coret, terus mantun sampel apa kaosnya di black nang tembok nggak boleh. Harus kita rawat bersama kebersihannya. Paham ya? Siapa saja guru-gurunya? Sudah, ini tenaga pendidik kita di Emirat Rahman itu ada 11 tenaga pendidik, 1 tenaga kependidikan yaitu TU. Yang pertama 6 guru kelas. Itu fotonya kurang jelas, maka saya jelaskan di sini. Harap yang dipanggil Bapak Ibu untuk memperkenalkan dirinya maju ke depan. Karena anak-anak kelas 1 ini belum kenal semuanya. Guru yang pertama, guru kelas 1. Nah ini untuk guru kelas 1 anak-anak, namanya adalah Ibu Martini SPD. Nah ini guru kelas 1, guru siswa baru, oke? Biasanya karakter orangnya adalah woi, ojo rame. Tapi untuk kebaikan panjenengan semua ya. Untuk kelas 2 masa ini nah ini adalah guru kelas 2 ya, lumayan keren sih, tapi biasanya suka ada idenya, mana suaramu ya. Saya ngono-ngono wangi pramuka nggih. Ini kelas 2. Untuk guru kelas 3 Bu, sampean fotoan. Saya foto tak boleh kok, Bang. Boleh Bang asli. Nggih, monggo. Ini guru kelas 3. Namanya Bu Rini Ratminingsi, rumahnya di Boros, Ngarotan, Desa Dadapan, Kecamatan Wajak, Provinsi Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dunia. Belum akhirat. Rumahnya di mana?
Ini tadi belum saya jelaskan. Nah, ini guru kelas 2 ini namanya Bu Aisatul. Anak-anak yang kelas 1 loh. Sudah tahu, nanti saya suruh loh. Saya suruh mencari nama guru dan saya suruh menseret di sini. Ya. Setelah itu setelah 1 2 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, berarti ke kelas 4. Ini namanya Pak Abdul Hadi. Rumahnya di Sumber Putih, yaitu Lok Sawer. Kidul. Ini guru kelas 4. Yang keliru. Untuk tahun ini beliau tidak menjabat sebagai wali kelas lagi. Murni sarpras. Jika sampean semua menemui Pak Dolati, pasti orangnya sibuk, prigel, rejek-rejek dong. Ini Pak Dolati. Pak Abdul Hadi ini sudah tidak menjabat sebagai wali kelas, nggih. Jadi wali kelas 4 sekarang adalah ini saya perkenalkan. Wali kelasnya adalah wali kelas 4. Lah ini. Sekarang untuk tahun ajaran ini wali kelas 4 adalah yang baru, yaitu Bu Alfiatus Saidah. Beliau mengampu pendidikan agama Islam. Mau tanya-tanya sekitar hukum agama, langsung tanya beliau. Mulai dari hukum pernikahan sampai hukum jual beli, ahli waris, ditanyakan. Ini pendidikan agama Islam. Selanjutnya dari kelas 4 sudah. Sekarang kelas berapa anak? Kelas 5, yaitu tak kalah kewatannya. Orangnya dari Jawa sekali, dari Jombang. Nah ini untuk yang kelas 5, hati-hati. Hati-hati, jangan sampai telat, jangan sampai tidak mengerjakan PR, karena Pak Panjur ini karakternya adalah jahat sekali. Tapi santai. Biasanya kalau ngamuk, orangnya kalem, nggak ngamuk ya nggak ruwong. Hati-hati, ini Pak Panjur. Untuk yang kelas 5, mohon perhatian, jangan sampai tidak mengerjakan PR, harus dikerjakan. Yaitu setelah kelas 5, kelas 6, nah ini namanya siapa? Nah, perkenalkannya kan Bu Viro saja. Jadi saya kenalkan, ini adalah Bu Lili Mauviro yang kelas 6. Ini akan menjumpai wali kelas ini. Ya biasanya orang ini rada kalem, rada ono Madura iki. Coba dikerjakan. Nah, itu ya. Dan ini imut-imut Pak Alvan ini memegang pelajaran apa Pak? Aswaja kelas 4. Nah ini harus dikenal, dan membimbing baca tulis Al-Quran, yaitu Umi. Dan
Waka kesiswaan Waka kesiswaan ini namanya Bu Cahyati, orangnya tegas, biasanya sering menginstruksikan semoga pada semuanya karena memang tugasnya mulai dari pembiasaan diri. Ayo yang rapi, itu tugas beliau. Karena apa? Kesiswaan itu butuh seorang yang seperti beliau, tapi untuk kebaikan panjenengan semua. Nah, ini adalah Bu Cahyati, orangnya tegas, disiplin. Beliau juga mengampu bahasa Inggris dan kelas 6 pelajaran apa? IPA dan IPS. Ini adalah Bu Cahyati, rumahnya di mana? Di Wonoayu. Jika kalian melanggar sedikit saja, pasti berhubungan dengan Bu Cahyati. Setelah bertengkar sesama teman, yang melerai, yang menghakimi adalah ini Bu kesiswaan, yaitu Bu Cahyati. Maka hati-hati, jangan sampai melanggar berat. Nah, sekarang yang tak kalah pentingnya yaitu dari untuk mengoperasikan perjalanan madrasah, yaitu ada tenaga pendidik, yaitu Bu TU. Coba dicari guru yang namanya Bu Ilmi. Mencari. Ayo, pinggirnya orang jalan. Ayo, berarti kalau belum paham tadi tidak mendengarkan. Ayo, mana? Yang mana orangnya? Ayo, atau ditunjuk saja. Ayo, mana? Kalau tidak, lo kan belum tahu kan? Tunggu. Nah, perkenalan tadi sia-sia ini menjelaskan. Ayo, duduk yang lain. Mana orangnya Bu Ilmi? Kalau belum paham Bu Ilmi, mana Bu Martini, orangnya yang mana? Nah, pahamnya Bu Martini saja, Mas ya. Gak apa-apa, silakan duduk kembali. Coba satu lagi anak perempuan yang baru. Guru kelas 1 siapa? Guru kelas 2? Kelas 3? Kelas 4? Ya betul, kelas 5? Kelas 6? Guru PAI? Pak Muhammad Santoso. Waka kesiswaan Bu Cahyati. Sarpras Pak Abdul Hadi. Administrasi adalah Bu. Sudah kenal. Sekarang anak-anak, setelah apa saja yang merupakan hak siswa di madrasah? Yang pertama, mengikuti proses pembelajaran di madrasah, kemudian mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran. Ya, tidak ada pilih kasih. Dari semua dewan guru kalian diperlakukan sama. Gak ada anaknya guru, gak ada anaknya dokter, gak ada anaknya petani. Semuanya sama. Kemudian menggunakan sarana dan prasarana di madrasah itu adalah hak kalian. Contoh, misalkan ada beberapa buku di perpustakaan, itu hak kalian untuk membaca, tapi dengan syarat harus bertanggung jawab menjaganya. Gak boleh ada buku dibuat lempar-lemparan, kemudian dibuka terus ditinggal, nggak dikembalikan ke tempatnya, itu tidak boleh. Yang keempat, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini untuk kelas atas 4, 5, 6 sudah disediakan beberapa ekstrakurikuler yang dijelaskan Bapak Kepala Madrasah tadi. Itu kalian nanti akan memilih
semuanya wajib mengikuti, tapi memilih mana yang kalian minati. Misalkan minat voli ya daftar di voli. Harapannya kelas 4, 5, 6 itu harus mengikuti ekstrakurikuler yang disediakan ya, nggak boleh misalkan Akmal ini tertarik di tenis meja, harus daftar di tenis meja. Nggak boleh semua ekstra nggak diikuti, itu nggak boleh. Minimal harus ada satu ekstra yang diikuti ya. Itu untuk kelas 4, 5, 6. Kemudian yang kelima, mendapatkan bimbingan dan perhatian dari para guru dalam upaya mencapai prestasi secara optimal. Nah ini biasanya kan Bapak Ibu guru selesai mengajar itu menanyakan, ada yang belum paham silakan ditanyakan. Itu kesempatan kalian untuk bertanya. Apa yang kalian belum mengerti dalam kegiatan belajar mata pelajaran tersebut ditanyakan, jangan takut bertanya ya. Dengan kalian bertanya nggak perlu dipangan oleh Bapak Ibu guru. Paham ya? Selanjutnya kewajiban siswa ini yang penting, karena kadang kalian itu menuntut hak tapi kalian lalai terhadap kewajiban kalian. Kalian punya hak juga punya kewajiban yang harus ditaati. Ini kewajiban siswa yang pertama, menghormati dan menghargai kepala madrasah, dewan guru, staf madrasah, dan ada yang kurang, menghormati sesama teman. Toleransi sekarang harus diutamakan, itu bagian dari moderasi beragama di kurikulum Merdeka. Ya, kewajiban yang kedua, sopan dan santun dalam berbicara dan bertingkah laku. Dibiasakan ya, yang biasa di rumah biasa ngomong jorok jangan dibawa ke madrasah. Kalau sudah dibiasakan ngomong baik, itu nanti akan lama-lama akan menjadi kebiasaan kalian. Yang di rumah kebiasaan ngomong jorok, itu dilatih, dirubah menjadi ngomong yang baik. Ngomong jorok itu contohnya apa? Meso itu konteksnya banyak ya, nggak hanya J itu, terus nggak hanya A. Kalian paham lah bahasa gaul sekarang. Kemudian mengikuti KBM yang telah ditetapkan dengan tertib. Coba diperhatikan, itu ada beberapa tertib yang sudah ditetapkan. Yang pertama, siswa dilarang membawa benda-benda yang berbahaya seperti cutter, korek api, gunting, silet, pisau, dan sekarang yang akhir-akhir ini mainan yang dijual di depan itu yang mirip yang runcing-runcing itu loh, itu juga membahayakan. Jadi hal-hal seperti itu, benda-benda seperti itu tidak boleh dibawa ke madrasah kecuali ada tugas. Biasanya SBDB yang memerlukan kreasi-kreasi membawa alat-alat dari rumah, kecuali ada perintah dari Bapak Ibu guru ya. Di luar itu haram membawa benda-benda tajam yang berpotensi membahayakan diri kalian dan teman kalian. Kalau ada misalkan cewek-cewek tahu nih, cowok-cowoknya ada yang membawa, segera lapor ke Bu Guru. Gak hanya cowok-cowoknya, misalkan cowok-cowok tahu ada cewek-cewek yang membawa, juga segera lapor. Pokok kalian tahu ada teman kalian yang membawa benda-benda berbahaya, segera laporkan. Gak usah takut gara-gara lapor kok aku diceng, aku dienceng. Gak usah takut, kalian selama ada di madrasah itu berada di bawah perlindungan Bapak Ibu guru ya. Tatib madrasah tadi ini ya, hak, kewajiban, dan tata tertib ini berlaku untuk semua siswa madrasah Elira dan Rahmat. Warnanya yang melanggar akan dikenakan sanksi atau hukuman. Kalian berbuat seenaknya dewe, ya ada konsekuensinya dari madrasah. Sudah selesai. Nah, itu saja penjelasan tentang tata tertib madrasah. Ayo, Wabi bisa maju Wabi. Perkenalkan dulu namanya biar adik-adik kelas 1-nya kenal
hal-hal yang harus dilakukan atau yang harus dipatuhi. Itu berarti langsung mengangkat pengertian hak, pengertian kewajiban dan lain-lain. Yang belum kenal harus kenal. Yang sudah tua harus memberi contoh pada yang kecil. Sekarang toleransi, beragama yang toleransi. Toleransi itu gimana? Paham? Toleransi itu harus harus memberi contoh pada yang lain. Contohnya yang besar-besar. Kalau makan nggak boleh di jalan. Nanti yang bergurau saya hukum. Nanti yang rame saya hukum. Saya suruh berdiri di depan. Jangan rame. Ayo. Kalau rame saya suruh di depan. Saya suruh berdiri. Telinganya saya suruh pegang. Yang rame saya hati-hati. Nanti saya tunjuk yang belakang. Yang belakang yang jagoan. Hati-hati. Yang kecil-kecil jangan rame. Beragama yang moderat, ada yang ketat, ada yang tidak. Kalau saya jelaskan semuanya, saya nggak nutup. Nanti ketika kelas 6 insya Allah ada pelajaran. Kita itu berada di mana? Berada di organisasi Nahdlatul Ulama. Kita orang yang mana yang orang itu? Ya, organisasi kita nanti banyak, ada yang Wahabi, ada yang Hawari, ada yang dekat. Kalau kita NU harus bertoleran, masih banyak yang kamu mau saya suruh berdiri. Ayo, yang sudah tua-tua, yang sudah kelas 3, 4, 5, 6, dengerin, nanti saya kasih pertanyaan. Terus gimana Pak caranya kita bisa mengamalkan yang beragama? Caranya dengan sampean belajar. Belajar mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Ini sampean harus semangat. Nah kalau sampean nggak semangat, nanti kelas 1, kelas 2, kelas 3 MBS sampean males. Jadi ada tantangannya. Kalau sampai mulai sekarang semangat, nanti sampai jenjang yang paling atas sampean tambah semangat. Harus dikejar cita-citanya, paham gak? Yang kelas 6, biasanya kelas 6. Setelah ini, ketika sudah lulus, sampai tidak lulus, jangan berhenti, harus melanjutkan sekolah. Banyak dari teman sampean yang gak sekolah banyak. Mumpung sampean masih punya keinginan, harus dikejar. Sekarang kembali kepada kita. Punya akhlak apa tidak kita? Harus di grup. Gak boleh, gak boleh. Harus nunduk. Gak boleh lari-larian di depan guru. Kalau sampai punya akhlak, nanti di luar
ketika sudah di masyarakat sampai enak-enak sendiri. Wong iki lho sekolahan MI Raden lah. Lho areke anake api. Balik sampai anake gak api. Sekolahane yo elek. Nggih, paham ya? Paham? Yang kecil-kecil harus punya hati-hati yang sudah besar-besar, yang sudah besar-besar harus memberi contoh kepada yang nanti kepengen saya tahu, kepengen tahu saya nanti siapa yang lewat di depannya guru langsung saya tahu. Oke, langsung saya tegur, tanyakan yang ngaji kepada saya. Setiap hari saya tegur, kadang saya pukul sama kerja tahu penjalin.